Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Di video kali ini saya mau bagikan tutorial mengenai penggunaan time frame ya, penggunaan time frame karena banyak sekali trader pemula yang bingung mengenai penggunaan time frame ini. Karena biasanya kalau lihat di time frame H1 marketnya naik, kemudian di time frame M15 marketnya turun. Yang benar ini yang mana? Kita mau ngikutin market yang mana itu ya. So, yuk kita langsung bahas mengenai time frame ini. Oke, jadi pengertian dari time frame itu adalah dia yang memisahkan antara candle satu dengan candle yang lain. Jadi misalnya gini, dalam sewaktu waktu ya, kita katakanlah 1 jam. Nah, setiap 1 jam ini kita lihat di sini pakai time frame 1 jam ya. Jadi setiap 1 jam pergerakan harga ini akan memunculkan satu candlestick lagi, karena candlestick itu akan dicatat hanya dalam time frame tertentu ya. Nggak bisa candlestick itu dicatat terus gitu, nggak bisa ya. Misalnya per detik muncul satu candlestick itu kan nanti akan merepotkan dalam proses kita melihat dari candlestick ini, dari chartnya ini ya, pergerakan harganya ke arah mana gitu, kita malah menjadi bingung. Makanya diciptakanlah yang namanya time frame ini. Nah, time frame itu ada berbagai macam, banyaknya ya. Kalau teman-teman pakai smartphone kemudian klik satu kali di chart gini, akan muncul ada M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 dan seterusnya sampai monthly. Bahkan kalau di PC itu teman-teman akan lihat juga untuk H1, H2 sampai dengan H24 mungkin ada juga ya di PC, karena kita bisa mengcustom. Tapi yang paling sering dipakai adalah time frame yang ada di HP ini atau di smartphone ya, katakanlah seperti itu. Saya pakai tablet karena saya yakin teman-teman yang trading di sana lebih banyak yang menggunakan HP dan tampilan di tablet ini lebih familiar, lebih mirip sama dengan yang dipakai di HP itu. Nah, sekarang di time frame ini itu kan ada banyak sekali time frame-nya yang tertulis di sini. M1 itu maksudnya adalah time frame dalam waktu 1 menit. Jadi setiap 1 menit dia akan menghasilkan menghasilkan candlestick baru ya. Setiap 1 menit candlestick baru dan seterusnya. Terus kemudian M5 itu adalah 5 menit. Artinya setiap 5 menit dia akan menghasilkan satu candlestick baru. Kemudian M15 itu adalah 15 menit ya, setiap 15 menit menghasilkan satu candlestick baru. M30 itu adalah 30 menit, jadi setiap 30 menit itu menghasilkan satu candlestick baru. Ini H1 itu 1 jam ya, jadi setiap 1 jam menghasilkan satu candlestick baru. Kemudian H4 itu adalah 4 jam ya, jadi ini setiap 4 jam muncul candlestick baru. D1 itu 1 hari, jadi setiap 1 hari dia memunculkan satu candlestick baru ya. Terus W1 itu adalah weekly atau 1 minggu. Jadi setiap 1 minggu dia muncul satu candlestick baru. Kemudian MN itu adalah monthly ya. Jadi setiap bulan itu dia memunculkan satu candlestick baru. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau kita merubah dari time frame ini, sebenarnya kita tunggu munculnya semua candle terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita merubah dari time frame besar ke time frame yang lebih kecil, misalnya kita merubah dari time frame bulanan atau monthly ya, kemudian kita turun ke weekly, lalu turun lagi ke daily, dari daily ke H4, dari H4 ke H1 dan seterusnya seperti itu artinya sama seperti kita sedang melakukan zoom in ya, zoom in, atau kita sedang memperbesar. Cuman kalau beda, kalau memperbesar yang kita lihat di sini itu adalah kita memperbesar bentuk dari candlesticknya ya. Tapi yang kita merubah time frame itu adalah memperbesar detail pergerakan harganya. Contoh seperti ini. Nah, ini kalau kita rubah time frame monthly ke time frame weekly, nanti kita akan melihat sudut pandang lebih kecil segini. Itu ceritanya kayak gitu ya. Coba sekarang kita lihat dari monthly ke weekly ya. Nah, sekarang kita tadi lihat di monthly itu sini ya, dari
ini, area ini yang kita lihat. Di weekly kita lihatnya seperti ini. Nah, sekarang dari weekly ke daily itu kita akan melihat sebagian kecil ya dari ini. Kemudian kita akan terfokus dengan pergerakan yang hanya ini saja atau bahkan cuman ini saja itu. Kita rubah ke weekly, ke daily ya. Nah, di sini trennya itu cuman naik saja. Padahal di weekly itu kan ranging ya, sepertinya ada naik dan ada turunnya juga ya. Kalau di daily itu cuman sekedar naik saja. Nah, dari daily kita turun lagi ke H4, maka kita akan lebih terfokuskan untuk melihat pergerakan harga pada sisi ini saja ya. Jadi sama dengan memperbesar detail pergerakan harganya. Kita sama dengan zoom in ya. Zoom in. Nah, kalau dari time frame kecil ke time frame besar itu zoom out. Nah, setelah kita paham mengenai zoom in, zoom out seperti ini dari H1 ke M30, dari M30 ke M15, jadi kita bisa melihat secara detail pergerakan harganya ya, semakin detail M15 ke M5, M1 kita akan lihat di area kecil ini saja pergerakannya. Kalau kita sudah paham mengenai zoom in dan zoom out dengan berubah-ubah time frame ini, sekarang bagaimana cara penggunaannya? Ya, bagaimana cara penggunaan dari time frame ini? Nah, cara penggunaannya adalah disesuaikan dengan strategi yang teman-teman lakukan ya. Misalnya nih, teman-teman itu trading dengan cara scalping. Artinya kan kita ngejar waktu juga ya. Kita akan open posisi itu hanya dalam waktu singkat saja. Beberapa menit, beberapa jam ya. Nggak sampai 1 hari tentunya ya. Nah, untuk teman-teman yang trading pada teknik strategi scalping ini, teman-teman bisa pakai time frame yang paling kecil, yaitu adalah M1. Nah, untuk yang paling besar, teman-teman bisa pakai di H1. Karena di sini teman-teman bisa melihat pergerakan harga secara keseluruhan. Dan kecil atau M1 atau bahkan ke M5 inilah teman-teman bisa mengukur range pergerakan harganya. Misalnya nih, kalau di H1 itu pergerakannya sangat kecil, sedangkan untuk scalping itu kita membutuhkan pergerakan harga yang memang kecil banget ya, untuk mencari level di mana kita meletakkan open posisi kemudian take profitnya. Misalnya kita mau open posisi buy, maka kita paling nggak akan open posisi buy tipis banget seperti ini. Nah, supaya kita bisa melihat lebih jelas kan kita butuh merubah ke time frame yang lebih kecil ya. Misalnya kita akan take profit di area ini ya, kan tipis banget. Kita akan rubah ke time frame yang lebih kecil, yaitu di M5. Nah, di M5 ini ternyata take profit yang kita pasang itu sangat masuk akal ya, dan ini jaraknya juga nggak begitu dekat juga kalau di M5 dibandingkan dengan di H1. Sedangkan kalau kita buka di M1, maka kita akan melihat jarak yang lebih jauh lagi ya di sini. Nah, targetnya di sini. Ini adalah target yang masuk akal buat scalper. Nah, sekarang untuk teman-teman yang trading dengan cara day trade ya. Untuk day trade itu saran saya teman-teman bisa pakai mulai dari time frame M5 sampai dengan H4 ya. Meskipun untuk day trade itu tetap harus melihat di D1 juga. Karena kenapa? Untuk day trade itu kita butuh melihat tren jangka panjang. Sedangkan tren jangka panjang itu minimal bisa dilihat di D1. Jadi tetap teman-teman membutuhkan untuk melihat dari time frame D1. Baru kemudian untuk open posisi teman-teman bisa fokuskan di M15, M5 dan juga H1. Itu untuk day trade ya, untuk strategi day trade. Nah, untuk swing trade ini karena strateginya agak jangka panjang, jadi untuk open posisi sebaiknya difokuskan pada H1, M50 gitu-gitu. Walaupun time frame D1, W1 itu tetap harus dibuka juga ya, tapi tetap untuk entry posisi kita cari lebih detailnya, tingkat detailnya itu di D1, M30 dan juga H4 seperti itu. Nah, untuk yang tradingnya jangka panjang banget ya, sampai beberapa bulan, tetap kita gunakan sama dengan swing trade. Kita pakai M30, H1, H4 ya, itu untuk entry posisi. Cuman untuk mencari tren itu kita bisa pakai D1, W1, bahkan
bisa pakai monthly ya. Jadi dengan kalau strategi jangka panjang ini tentunya akan membutuhkan riset yang lebih luas ya. Jadi kita perlu sudut pandang yang lebih luas untuk melihat market. Makanya time frame besar itu sangat diperlukan untuk strategi trading jangka panjang ini. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk video edukasi saya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai trading, silahkan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang pengen bergabung di komunitas Gain Hunter, silahkan klik link di kolom deskripsi di bawah ini atau langsung kunjungi saja website gainhunter.com/free. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.